Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya. Pada hari ini kita kembali ke dalam kelas perawatan paliatif, di mana pada hari ini kelas kita adalah tentang terapi komplementer di keperawatan paliatif. Ada dua pokok bahasan dalam kelas kita hari ini, yaitu definisi terapi komplementer dan jenis-jenis terapi komplementer. Kita yang masuk pertama, definisi terapi komplementer. Baik, kita awali dengan pendahuluan terlebih dahulu. Bahwa terapi komplementer ini tertulis dalam buku perawatan paliatif bahwa sudah muncul sejak tahun 1920-an sebenarnya ya. Dikatakan bahwa terapi alternatif dan komplementer ini diberikan kepada pasien kanker menurut Ferry, Coyle, dan Paice. Ini trennya seperti itu. Di mana data penelitian menunjukkan bahwa 31,4% pasien dewasa dengan kanker ini menggunakan terapi alternatif dan komplementer. Jadi total seluruh pasien ada 31,4%-nya ini pasti mereka akan mencari pengobatan yang lain, perawatan yang lain, yaitu perawatan dengan menggunakan terapi alternatif dan komplementer. Jenis terapi ada bermacam-macam. Yang paling sering digunakan oleh orang saat ini yaitu aromaterapi, refleksologi, relaksasi, massage, dan meditasi, Draike. Ini menurut Berger, Tavares, dan Berger ya, 2013. Nanti kita akan lihat ini satu persatu jenis-jenis terapi komplementer apa saja. Muncul pertanyaan, apa sih alasan pasien menggunakan terapi alternatif dan komplementer? Di sini disebutkan bahwa terapi alternatif dan komplementer diyakini memiliki nilai positif terhadap kondisi kesehatannya. Jadi keyakinan pasien, ya. Kemudian pengalaman menggunakan terapi medis dan hasilnya kurang efektif. Kemudian untuk menghindari efek samping terapi medis, dalam hal ini fokus ke obat-obatan yang digunakan. Dan yang terakhir, jeleknya komunikasi dari para praktisi kesehatan. Mungkin inilah hasil penelitian, biasanya kualitatif ya. Ore, Ralston, Wilkinson, dan kawan-kawan tahun 2013. Namun ada hasil penelitian lain menurut Ferry, Coyle, dan Paice 2015 yang menyebutkan bahwa penyebab pasien menggunakan terapi alternatif dan komplementer yaitu prognosis yang buruk, fokus perawatan pada rasa nyaman bukan untuk mengobati. Oh, saya nyaman dan yakinnya jika saya berobat alternatif A, menggunakan terapi komplementer B, begitu. Keinginan untuk lebih aktif dalam memilih metode pelayanan secara pribadi, bebas, beda dengan perawatan asuhan profesional dilakukan oleh medis maupun keperawatan. Tentu sudah ada standar-standar yang digunakan. Dan komplementer kan kita bebas menentukan pilihan. Kemudian mengurangi efek samping pengobatan, mengurangi komplikasi penyakit, keinginan untuk memenuhi semua pilihan layanan, saran dari keluarga atau orang terdekat, ini juga kita alamin ya. Kemudian pandangan budaya, lebih murah, akses yang mudah, atau mungkin ada pengalaman ketidakpuasan dan kehilangan kepercayaan terhadap pengobatan medis. Harapan akan adanya perubahan perkembangan penyakit. Yang tadinya mungkin tidak ada perubahan, dia ada harapan. Oh, saya coba deh pengobatan komplementer. Semoga ada perubahan perkembangan penyakitnya menjadi berkurang. Jadi kesehatannya menjadi lebih baik. Perasaan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Akhirnya menjadi pilihan si pasien untuk menggunakan terapi alternatif dan komplementer. Untuk definisi disebutkan bahwa terapi alternatif dan komplementer adalah pelayanan kesehatan, praktek-praktik, pengobatan, dan produk yang tidak diklasifikasikan, tidak dimasukkan sebagai bagian dari pengobatan medis. Pengobatan secara biomedis menggunakan obat-obatan farmakologis, pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi. Jadi selain dari ini termasuk dalam terapi alternatif dan komplementer. Ada 5 jenis terapi komplementer dibagi dalam bagian besar yang dikeluarkan oleh NCCAM, yaitu National Center for Complementary and Alternative Medicine. Jadi ada organisasinya sebenarnya ya, disebut dengan NCCAM. Yang pertama adalah sistem pengobatan alternatif, kemudian yang kedua mind body intervention, yang ketiga terapi berbasis biologis, 4 manipulatif and body based therapies, dan yang kelima adalah terapi energi. Kita akan lihat satu persatu. Kita mulai dari sistem pengobatan alternatif yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pengobatan tradisional Cina, pengobatan Ayurvedik, pengobatan homeopatik,
naturopatik, dan yang kelima, Tibetan medicine. Jadi, jenis-jenis pengobatan alternatif dan komplementer yang akan kita bahas ini adalah hanya sekedar untuk kalian ketahui saja, untuk kalian kenal, gitu ya. Baik, yang pertama adalah pengobatan tradisional Cina. Pengobatan tradisional Cina, konsep dasarnya adalah Qi. Qi ini adalah arti semangat hidup. Yang paling sering kita dengar, yang kita ketahui adalah akupuntur. Akupuntur adalah tusukan jarum menstimulasi pelepasan endorfin. Endorfin itu hormon bahagia, ya, mengurangi nyeri, mual, muntah, dan fatigue, yaitu kelelahan. Ingat, efek sampingnya ada akupuntur, yaitu infeksi. Jadi akupuntur ini adalah menggunakan jarum. Ada titik-titik akupuntur sesuai dengan panduannya, di mana kita harus menusukkan jarum tersebut sesuai dengan penyakit yang pasien derita. Yang kedua adalah pengobatan Ayurvedic. Berasal dari kata Ayur, hidup, dan Vedic, pengetahuan. Ini dari bahasa Sanskerta. Pengobatan Ayurvedic didasarkan pandangan bahwa sakit sebagai akibat dari ketidakharmonisan antara fisik, emosi, dan spiritual. Pengobatan dengan diet herbal, praktik pembersihan dan pemurnian, meditasi, yoga, astrologi, batu permata, ini biasanya digunakan pada pengobatan Ayurvedic. Ada hasil penelitiannya ternyata, menurut Kopra dan kawan-kawan 2013, pada 440 pasien bahwa osteoartritis dengan pengobatan Ayurvedic selama 6 bulan itu dapat menurunkan nyeri, meningkatkan fungsional sendi lutut. Jadi ini sudah ada hasil penelitiannya. Pengobatan homeopatik yang ketiga. Dasar pengobatan homeopatik ini adalah pandangan yang menyebutkan bahwa penyakit itu timbul sebagai akibat ketidakharmonisan di dalam tubuh seseorang dan mencoba bagaimana tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri serta mengembalikan status keseimbangan tubuh seperti sedia kala. Pengobatannya biasanya dengan menggunakan tumbuhan, hewan, dan mineral yang tersedia di alam. Ada hasil penelitiannya juga ternyata dari Teixeira 2011 menyebutkan bahwa ada 1.251 bahan alami yang dapat digunakan sebagai bahan pengobatan ini. Ini yang disebut dengan pengobatan homeopatik. Keempat adalah naturopatik. Pengobatan ini dasarnya adalah pandangan bahwa pengobatan dengan memanfaatkan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri secara alamiah. Bahan alami yang digunakan adalah, kalau tadi tumbuhan, hewan, dan mineral, sekarang yang naturopatik, udara, air, dan sinar matahari. Misalnya salah satu yang digunakan terapinya adalah spa dengan air hangat. Ini termasuk naturopatik. Dan yang kelima adalah Tibetan medicine. Jelas ini dari negara Tibet. Ya, memandang manusia sebagai sebuah sistem secara ekologi yang mana mikrokosmos akan berhubung secara langsung dengan makrokosmos dunia. Ada 5 unsur di sini, yaitu tanah, air, api, angin, dan angkasa raya. Ini pandangan menurut Tibetan medicine ini. Mereka menggunakan 2085 jenis tumbuhan, 159 jenis hewan, dan 80 jenis mineral. Ini menurut Song Xia Rajeng Tong dan Tang tahun 2016. Terapi ini juga digunakan sebagai terapi dan perawatan komplementer. Yang kedua adalah mind-body intervention. Baik, yang kedua yang termasuk dalam mind-body intervention yaitu meditasi, teknik relaksasi, imajinasi terbimbing, hipnosis, terapi musik, dan terapi seni. Mungkin kalian sudah mengenal ya, dan sering melihat, menonton tentang meditasi. Meditasi ini adalah meningkatkan spiritual, ya, transformasi personal, atau sebagai pengalaman transendental. Pengalaman transendental ini hubungan antara manusia dengan penciptanya. Ya, mungkin sambil meditasi yang kita hafalkan tentang yang kita pikirkan misalnya tentang ayat-ayat kitab suci masing-masing gitu ya, doa-doa pribadi yang diucapkan berulang-ulang seperti itu. Meditasi dengan konsentrasi diawali dengan perhatian pada satu titik, kemudian disertai dengan ucapan yang sama berulang-ulang. Meditasi membantu meringankan nyeri fisik
dan keluhan psikologis. Nah, sebenarnya di panduan-panduan di YouTube banyak ya, bisa kita lihat nih teknik-teknik meditasi. Yang kedua adalah relaksasi. Nah, ini juga sangat dekat ya dengan ilmu keperawatan kita, yaitu dapat meringankan keluhan pasien, nyeri, kecemasan, distres, insomnia, dan fatigue. Relaksasi ada bermacam-macam, seperti relaksasi otot progresif, pernapasan terpusat, atau relaksasi otot progresif secara pasif. Relaksasi otot progresif ini ada ya di Standar Intervensi Perawatan Indonesia, bisa kalian baca di situ. Yang ketiga adalah imajinasi terbimbing. Imajinasi terbimbing merupakan suatu formasi untuk membentuk imajinasi gambar di dalam pikiran seseorang berdasarkan suatu perintah atau seruan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil terapeutik yang spesifik. Yang kita ketahui misalnya hipnotis 5 jari ya, imajinasi, five imagery imajinasi itu. Nah, ini biasanya ada orang yang menuntun. Tapi jika kita sudah terlatih, kita bisa melakukan sendiri. Misalnya berpikir tentang pada saat tempat yang nyaman, berpikir tentang prestasi yang sudah dicapai, gitu kan? Berpikir tentang orang-orang yang sayang kepada kita. Nah, ini termasuk imajinasi terbimbing sebenarnya. Yang keempat adalah hipnotis atau hipnosis adalah interaksi sosial. Jadi harus ada terapisnya di sini yang memandu, di mana partisipan akan merespon setiap sugesti yang diberikan oleh praktisi dengan melibatkan pengalaman imajinatif untuk merubah persepsi dan memori secara sadar dan melakukan aksi secara terkendali. Hipnotis akan membantu meringankan gejala atau keluhan pada pasien nyeri, mual, muntah, fatigue, dan kecemasan. Ini harus ada pelatihan khusus ya untuk sebagai terapis melakukan hipnotis. Baik, berikutnya adalah terapi musik. Beberapa tahapan dilalui pada saat kita memberikan terapi musik kepada pasien. Ini terapinya sederhana ya. Yang pertama adalah kita tahap merefleksikan pesan. Ya, jadi apa pesan dari lagu tersebut. Kemudian tahap memberikan respon spontan. Silakan pasien memberikan respon terhadap isi lagu tersebut. Tahap menstimulasi perhatian dan relaksasi. Jadi pasiennya mampu berrelaksasi dengan mendengarkan lagu tersebut. Tahap eksplorasi perasaan yang timbul. Perasaannya sebagaimana setelah mendengarkan lagu tersebut. Kemudian tahap membangun harga diri. Mungkin ada pengalaman yang positif yang terkait dengan isi lagu tersebut. Yang kelima, tahap pemberian hadiah kepada pasien. Berupa reward, kalau dia bisa mampu menceritakan tentang pengalamannya misalnya. Atau bisa juga berupa rekaman kegiatan tersebut. Rekaman video dari pemberian terapi musik tersebut. Ini akan sangat menyenangkan bagi pasien. Jadi langkah dari nomor 1 sampai ke 6 ini dilakukan secara berurutan. Yang keenam adalah terapi seni. Terapi seni membantu pasien mengekspresikan, mengeksplorasi sensasi, emosi, dan pikiran yang dituangkan dalam bentuk imajinasi visual. Jadi bisa disaksikan oleh orang lain. Kegiatan ini membantu pasien memahami pengalaman sakitnya. Ini dituangkan dalam bentuk visual tadi. Terapi seni dapat membantu pasien kanker mengelola nyeri, fatigue, dan stres. Ini hasil penelitiannya. Baik, kita masuk yang ketiga adalah terapi berbasis biologis. Yang termasuk dalam terapi berbasis biologis ini adalah ada nutrisi, ada diet khusus, dan herbal. Ini sepertinya tidak perlu penjelasan secara rinci terkait dengan ini. Bapak pikir ini sudah jelas ya. Ada nutrisi, diet khusus, dan herbal untuk terapi komplementer dalam perawatan paliatif. Baik, yang keempat adalah manipulatif and body-based method. Ada yang termasuk manipulatif and body-based methods yaitu massage, aromaterapi, refleksologi, acupressure, exercise, dan yoga. Oke, yang pertama adalah massage pijat sebagai terapi komplementer yang pertama yang menggunakan manipulatif body, yaitu menggunakan teknik menggosok, mengelus, menekan, dan meremas pada jaringan lunak tubuh sehingga memberikan perasaan nyaman dan relaksasi pada pasien. Namun ada kontraindikasinya, massage pada daerah metastase kanker karena bisa saja terjadi cedera ya, malah terjadi kerusakan organ yang lebih buruk, atau misalnya ada bekuan darah, misalnya itu terjadi pada tulang, yang akhirnya bisa menyumbat ke aliran darah, dan seterusnya.
Yang kedua adalah aromaterapi. Aromaterapi ini biasanya menggunakan bau-bau dan wangi-wangian ya, menggunakan ekstrak tumbuhan. Jadi cairan yang dibuatnya itu baiknya menggunakan dari ekstrak tumbuhan. Jadi aroma terapi. Namun yang perlu diingat adalah belum ada hasil penelitian tentang aromaterapi dalam perawatan paliatif. Masih jarang petugas kesehatan merekomendasikan untuk penggunaan aromaterapi pada sebagai terapi komplementer. Baik, berikutnya adalah refleksologi, yaitu terapi dengan melakukan penekanan pada telapak kaki yang diyakini memiliki hubungan langsung dengan organ dalam tubuh. Jadi sudah ada titik-titik di telapak kaki yang akhirnya perlu ditekan. Refleksologi menurunkan stres, relaksasi, pasiennya jadi mudah tidur, meningkatkan sirkulasi darah, bisa mengurangi nyeri dan kecemasan dan mual. Ini menurut Farrell, Choi, dan Paichen tahun 2015. Jadi sudah terbukti ya bahwa refleksologi bisa membantu keluhan-keluhan pasien terminal dengan keluhan seperti ini. Baik, berikutnya adalah acupressure. Acupressure adalah terapi dengan melakukan penekanan pada bagian tubuh tertentu, yaitu pada titik akupuntur. Bahwa kita ketahui titik akupuntur memanjang secara vertikal dari kepala sampai ke kaki. Jadi sudah terjawab ya mungkin kebingungan kita selama ini tentang beda dari acupressure, akupunktur, sama refleksiologi. Jadi kalau refleksi, pijet refleksi itu pasti penekanannya hanya di telapak kaki. Kalau akupuntur itu pasti pakai jarum. Ada titik dari vertikal dari kepala sampai ke kaki. Nah, kalau acupressure dia nggak pakai jarum, tapi dia hanya pakai penekanan saja, ditekan saja dengan menggunakan alat, sama titiknya pada titik-titik akupuntur. Ini juga sudah ada hasil penelitiannya. Zik dan kolega 2011 menunjukkan ada perbaikan pada pasien yaitu penurunan fatigue jika dilakukan acupressure. Berikutnya adalah exercise. Exercise pada perawatan paliatif tentunya melihat kondisi pasien, tapi yang disarankan di sini jika pasien mampu adalah aerobik dan latihan ketahanan atau latihan beban. Mengapa aerobik? Karena pada pasien kanker kadang muncul ketidakberdayaan, yaitu sebenarnya pasien tidak mampu melakukan kegiatan atau keputusasaan yang lebih tepatnya ya. Dia harusnya mampu tapi dia tidak mau. Nah, akhirnya dengan aerobik akhirnya energinya menjadi aktif kembali, akhirnya muncul kembali. Karena ingat exercise ini dapat menurunkan fatigue secara signifikan ternyata. Yang terakhir adalah yoga. Yoga diimplementasikan sebagai program perubahan gaya hidup dan manajemen stres. Yoga ini ada dua jenis yang paling kita ketahui yaitu yoga fisik dan yoga pernafasan. Kita lihat di gambarnya. Ada yang posisi tubuhnya demikian, nah posisinya seperti itu terus selama beberapa menit, nggak berubah. Ada juga yang mainnya di pernapasan. Ya, dengan gerakan yang sama, mempertahankan posisi tubuh seperti itu dengan pernapasan yang teratur. Ini disebut dengan yoga. Baik, yang terakhir adalah terapi berbasis energi. Apa saja? Baik, yang pertama adalah Reiki. Reiki ini dari Jepang. Ya, terapi berbasis energi dan sentuhan. Sentuhan yang diberikan disertai tekanan keras, kemudian lembut secara bergantian ini ya, untuk mengembalikan aliran energi alami pasien di dalam tubuhnya. Ini pasti masih jarang ya kita lihat ya. Tentunya dengan terapis-terapis yang memang sudah mendalami tentang teknik dari pemberian terapi Reiki ini. Berikutnya adalah Qigong. Ini tentu dari Cina. Terapi yang mengkombinasikan gerakan, kemudian ada meditasi juga di situ, dan pengaturan pernapasan untuk meningkatkan aliran energi Qi. Qi itu energi ya, sebagai energi utama. Tujuannya apa? Dapat meningkatkan fungsi kognitif. Berikutnya adalah sentuhan terapeutik, yaitu terapi dengan pertukaran energi secara langsung melalui telapak tangan terapis. Oh, ternyata sentuhan terapeutik yang dimaksud di sini mungkin berbeda ya dengan sentuhan kita biasa. Di sini dia harus ada perpindahan energi dari terapis ke pasiennya. Kemudian ada terapi polaritas, terapi dengan teknik peregangan, kemudian ada goyangan yang agak kuat, dan terapis memegang titik tekan hingga energi tubuh menjadi
seimbang. Nah, gitu juga ini kita belum familiar di kita ya, kita belum kenal dengan terapi polaritas ini. Yang jelas jika ini muncul dan pasien meminta untuk diberikan terapi polaritas, mungkin dia ada membawa terapisnya sendiri pada saat dia dirawat di rumah sakit, mungkin dengan belajar ini kita sudah kenal ya, akhirnya kita tahu bahwa oh ini jika ada sudah evidence base-nya dan hasil penelitiannya, mungkin boleh kita bisa perbolehkan pasien untuk diberikan terapi-terapi komplementer ini. Oleh karena itu, baiknya memang petugas kesehatan selalu menambah referensi terhadap terapi-terapi komplementer ini. Khususnya mungkin DPJP ya, dokter yang memegang pasien, karena dia mungkin sebagai leader dalam merawat pasien. Jika ada pasien yang mengendaki terapi komplementer A, maka dia harus mengetahui apakah menjadi indikasi yang pas atau bahkan malah menjadi kontraindikasi, dia harus tahu. Karena apa? Karena masih ada isu terkait terapi alternatif dan komplementer ini. Isu tentang apa? Keselamatan dan efektivitasnya. Ya, hasil penelitiannya yang masih sangat terbatas, sehingga masih jadi isu keselamatan dan efektivitas dari terapi komplementer tersebut. Kemudian training dan kompetensi. Bicara tentang kompetensi tentu dimulai dari pendidikan. Ya, belum ada mungkin jurusan fakultas terapi komplementer, terapis nggak ada. Tapi kalau untuk mata kuliah elektif, kemarin di UI sudah ada terapi komplementer ini sebagai mata kuliah elektif di keperawatan. Sehingga karena belum ada pendidikan, referensi-referensi menjadi lebih sedikit. Dan tentunya belum ada panduan. Contohnya misalnya ketika mau melakukan akupressure yang dilakukan oleh terapis A, apakah sama dengan akupressure yang dilakukan oleh terapis B? Nah, ini kan belum ada standar sepertinya, ya. Nah, ini juga menjadi isu terkait dengan training dan kompetensi terapisnya. Namun kita kembali lagi ke alasan di awal slide tadi, bahwa terapi komplementer ini alasan pasien memilihnya apa? Kan salah satunya terkait dengan banyak hal tadi. Yang intinya sebenarnya ada pada perasaan nyaman si pasien. Selagi tidak bertentangan atau kontraindikasi dengan pengobatan dan perawatan medis atau perawatan yang diberikan, saya pikir tidak menjadi masalah. Demikian kelas kita pada hari ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa pada kelas minggu depan. Selamat siang.